dirinya merupakan bagian dari penilaian kelayakan Badrodin Haiti untuk menduduki kursi Kapolri. Hari Kamis 16 April 2015, Badrodin Haiti mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan di DPR RI. Nama Badrodin Haiti mencuat usai kegagalan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri karena sempat terganjal status tersangka di KPK. Presiden Joko Widodo akhirnya mengajukan Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR untuk menggantikan Komjen Budi Gunawan. Di Komisi 3 DPR RI. Demikian kami akhiri. Usikum binafsi biqattaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaki Haikal, Dede Rianto, Metro TV. Presiden Joko Widodo sekitar pukul 9 nanti akan melantik Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri di Istana Negara Jakarta. Calon Kapolri telah tiba di lokasi pelantikan. Kita akan langsung bergabung bersama Anggi Hasibuan langsung dari Istana Negara. Anggi, adakah komentar dari Badrodin menghadapi pelantikan yang akan dilangsungkan dalam hitungan menit ini? Ya, Iqbal, barusan beberapa menit yang lalu memang Badrodin Haiti tiba di Istana Negara untuk mengikuti proses pelantikan pada pagi hari ini. Secara umum, jika kita tadi bertemu dengan Badrodin Haiti sendiri bersama keluarga, ini tampak memang lebih rileks. Tadi sempat ditanyakan ketika bagaimana pendapatnya mengenai akhirnya drama pelantikan atau drama Kapolri ini selesai dan Badrodin Haiti bisa menjadi Kapolri. Tadi juga sempat dijawab bahwa kondisinya semoga ke depannya nanti memang keputusan untuk menjadikan Badrodin Haiti sebagai Kapolri ini bisa memberikan warna tersendiri di dalam internal Polri. Kita simak beberapa saat yang lalu ketika Badrodin Haiti bersama keluarga tiba di Istana Negara. Kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa langkah pencalonan ini berjalan mulus dan mudah-mudahan sampai pelaksanaan tugas nanti menjadi Kapolri bisa berhasil mengemban amanah ini dengan baik. Ada acara keluarga khusus, Pak, hari ini, Pak? Tidak ada. Atau sejak tadi malam? Ya, kita sujud syukur saja, ya. Ya, Iqbal. Ya, Anggi, kemudian adakah tanggapan terkait dengan munculnya nama Budi Gunawan sebagai Wakapolri? Lagi di Jepang, ya. Ya, nama Budi Gunawan sempat muncul beberapa kali, terutama di istana berkenaan apakah memang nanti ataukah memang sebelumnya sudah ada paket tersendiri jika dipilih Badrodin Haiti dipilih sebagai Kapolri dan wakilnya harus Budi Gunawan. Ini selalu ditolak oleh istana dan juga Badrodin Haiti sendiri. Iqbal, menurut istana sebelumnya adalah bahwa Presiden sudah menyerahkan segala keputusannya nanti kepada internal Polri dan juga Wanjakti mengenai siapakah nanti yang cocok untuk dijadikan sebagai Wakapolri, Iqbal. Dari pihak Badrodin Haiti menyebutkan bahwa memang ada beberapa nama dan beberapa nama misalnya ada Budi Gunawan sempat muncul dan diisukan akan menjadi fix menjadi Wakapolri. Ini juga belum bisa dipastikan atau Badrodin Haiti enggan untuk menjawab secara langsung apakah memang benar nanti Wakapolri adalah Budi Gunawan. Namun yang pasti adalah semuanya akan diserahkan kepada sidang pertimbangan dari Wanjakti. Ada beberapa nama, misalnya adalah ada beberapa persyaratan apakah nanti bisa atau tidak beberapa nama-nama yang sudah ada ini masuk menjadi Wakapolri. Namun hingga saat ini dari pihak istana menolak untuk berkomentar lebih jauh, Iqbal. Bagaimana caranya atau bagaimana hari ini adalah pelantikan terlebih dahulu, nanti kedepannya akan ditunggu dan diserahkan kepada internal Polri. Iqbal. Anggi Hasibuan melaporkan langsung dari kawasan Istana Negara Jakarta. Terima kasih. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua insiden terjadi nyaris bersamaan dengan upacara pembaratan Presiden Joko Widodo sebagai warga kehormatan pasukan khusus TNI pada hari Rabu ini. Pesawat tempur F-16 milik TNI terbakar menjelang lepas landas di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dan satu lagi, seorang prajurit yang sedang melakukan simulasi aksi demonstrasi pembebasan sandera terjatuh dari ketinggian. Satu pesawat F-16 terbakar Kamis pagi. Pesawat hibah dari Amerika Serikat ini terbakar saat akan lepas landas di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Pesawat yang dipiloti Letnan Kolonel Penerbang Firman Dwi Cahyo sedianya turut memeriahkan apel besar pembaretan dan pemberian gelar kehormatan pasukan khusus TNI kepada Presiden Joko Widodo. Pesawat ini rencananya juga akan digunakan untuk pengamanan konferensi Asia Afrika.
Kepala Staf TNI AU Marsikal Agus Supriyatna membenarkan insiden yang terjadi di Bandara Halim Perdana Kusuma tersebut. Dugaan awal kecelakaan adalah karena kerusakan mesin dalam pesawat buatan tahun 1980-an tersebut. Pesawat itu ternyata pada saat take off, ya pada saat rolling terjadi engine fire, ya terjadi engine fire. Penerbangnya langsung melaksanakan abort pesawat. Jadi harus abort karena engine-nya terjadi kebakaran. Dan alhamdulillah karena runway-nya masih cukup sehingga pesawat itu bisa berhenti. Insiden lain yang terjadi dalam upacara pembaretan Joko Widodo adalah jatuhnya seorang prajurit TNI yang sedang melakukan demonstrasi pembebasan sandera oleh pasukan TNI. Saat beraksi turun dari atas gedung, prajurit tersebut tersangkut tali. Naas, saat lepas dari lilitan, ia justru terlepas dari tali pengaman dan terjatuh. Bahkan tubuh prajurit ini juga nyaris tertabrak mobil tim demonstrasi yang sedang melintas. Prajurit yang tampak tidak sadarkan diri ini kemudian langsung diangkut ke dalam ambulans yang memang bersiaga di lokasi kejadian. Insiden jatuhnya prajurit TNI ini juga disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Tim Liputan, Metro TV. Dan terkait terbakarnya pesawat F-16 yang merupakan pesawat hibah, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan Indonesia kedepannya akan menggunakan pesawat baru, bukan pemberian atau hibah untuk mengurangi resiko. Presiden Joko Widodo pun disebut Panglima TNI telah menyetujui hal ini. Itu persoalan teknis ya, saya tidak bisa memberi jawaban, tapi yang akan lebih bagus lagi kalau kita beli pesawat baru, itu intinya di situ. Kalau pesawat baru insya Allah nggak ada hal-hal yang teknis seperti ini. Tapi semuanya itu hasil investigasi akan memberikan informasi kepada kita. Tadi waktu kami berbicara dengan Presiden di pesawat, saya katakan ini pesawat refurbish dari Amerika, Bapak Presiden. Wah, sebaiknya ke depan nggak ada lagi itu hibah seperti ini. Atau tidak, kita harus membeli yang baru, itu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa baik ke depan agar prajurit kita jangan sampai malah jadi korban begitu ya. Bukan banyak yang bermasalah, ini baru satu yang bermasalah. Tanggapan Presiden akan lebih bagus kalau tidak lagi kita belanja dari barang hibah. Kita beli yang baru saja. Anda kembali di Metro Kini, pemirsa, saatnya kita mengikuti pantauan arus lalu lintas. Dan untuk mengetahui kondisi arus kendaraan pada pagi ini, kita bergabung langsung dengan NTMC Mabes Polri. Sudah ada AKP Ardila di sana. Selamat pagi AKP Ardila, bagaimana pantauan arus lalu lintas hingga pagi ini? Ya, terima kasih Iqbal dan selamat pagi pemirsa. NTMC Polri kembali akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan yang pertama kita menuju ke Simpang Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemirsa, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Depok yang menuju ke Pasar Minggu terlihat kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, di mana kondisi arus lalu lintas di sini terpantau ramai namun cenderung lancar. Berbeda dengan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya. Kami ingatkan juga kepada Anda pemirsa yang akan melintasi kawasan ini agar bersabar dan berhati-hati, dikarenakan di kawasan ini juga waspada apabila akan melintas perlintasan kereta api, demi keselamatan dan keselamatan diri Anda pribadi maupun para pengguna jalan lainnya. Dari Jagakarsa kita menuju ke Simpang Tamini Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas dari arah Pondok Gede yang menuju Kramat Jati pada pagi hari ini terpantau ramai, namun di sana tersendat dikarenakan adanya traffic light dan kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap para pengendara mengantisipasi adanya angkutan umum yang berhenti di bahu jalan untuk menunggu penumpang yang dapat seringkali menyebabkan ketersendatan. Dan yang terakhir kita menuju ke Simpang Gunung Sahari Jakarta Pusat. Situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Baru yang menuju ke Kemayoran atau dari arah atas yang menuju ke bawah pada pagi hari ini sudah ramai dan dipadati kendaraan roda 4 di kawasan ini, dan kami meminta kepada Anda pemirsa yang akan melewati kawasan ini agar berhenti di belakang garis stop. Pemirsa, bagi Anda yang mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 50669 atau melalui SMS center di 9119.
Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan menuju Indonesia tertib bersatu keselamatan nomor 1. Iqbal. AKP Ardila langsung dari NTMC Polri, terima kasih. Dan pemirsa, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengempeskan ban dari ratusan mobil dan sepeda motor yang terparkir di trotoar di Jalan Tanah Abang. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan kelancaran lalu lintas di lokasi rawan kemacetan. Razia parkir liar kembali dilakukan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Kamis siang dengan menyisir sejumlah ruas jalan yang rawan macet seperti di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Wakil Dishub DKI Jakarta Pargaulan Sibutar-Butar, razia rutin untuk dilakukan untuk memberikan rasa aman pengguna jalan agar terbebas dari kemacetan. Sebanyak 300 mobil dikempeskan dan 18 sepeda motor diangkut ke dalam mobil truk Dishub DKI Jakarta. Meskipun razia rutin ini sudah sering dilakukan, namun masih terlihat motor dan mobil yang parkir di trotoar dan bahu jalan yang dijadikan lahan parkir di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di Depok, Jawa Barat, tawuran remaja kembali terjadi. Seorang remaja yang terlibat tawuran tewas di lokasi kejadian akibat sabetan senjata tajam. Pasca kejadian, polisi mengamankan seorang remaja yang diduga terlibat tawuran untuk dimintai keterangan. Polisi juga menyita bongkahan kayu, bambu, dan senjata tajam jenis arit yang diduga digunakan saat tawuran. Sebelum dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, korban tawuran yang tewas di Jalan Keadilan Sukmajaya Depok sempat menjadi tontonan warga. Korban tewas akibat luka parah di bagian belakang kepala dan hantaman benda tumpul di mata sebelah kiri. Menurut warga, tawuran sering terjadi dan beberapa kali memakan korban. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dengan meminta keterangan sejumlah saksi di Mapolsek Sukmajaya. Dari mancanegara, pemirsa, bentrokan pecah antara ribuan mahasiswa dan polisi di Chile pada Kamis waktu setempat. Mahasiswa mengecam skandal korupsi yang melibatkan anggota keluarga Presiden Michelle Bachelet dan menuntut reformasi sistem pendidikan. Menurut polisi, bentrokan dipicu mahasiswa yang melempar batu dan bom molotov ke arah polisi hingga menyebabkan seorang polisi terluka parah. Diperkirakan sebanyak 20.000 mahasiswa berpartisipasi dalam unjuk rasa ini. Mahasiswa mengecam skandal korupsi politisi Chile dengan pelaku bisnis, termasuk kontroversi pinjaman bank yang melibatkan putra Presiden Chile Michelle Bachelet dan skandal pendanaan kampanye yang melibatkan politisi sayap kanan dengan perusahaan keuangan terkemuka. Mahasiswa juga menuntut reformasi pendidikan yang menjadi janji Presiden Bachelet pada saat kampanye. Sistem pendidikan di Chile saat ini dinilai masih buruk, antara lain dengan lemahnya sistem pengajaran di sekolah umum, mahalnya universitas swasta, dan guru yang tidak kompeten. Pemirsa, revitalisasi yang dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat kini sudah mencapai 96%. Kota Bandung kini dipercantik dengan ornamen-ornamen seperti lampu-lampu, tugu dasasila, bola batu, tanaman yang menghiasi sudut kota, dan tidak ketinggalan tugu bola dunia Konferensi Asia Afrika. Dan seperti apa wajah baru Kota Bandung dalam menyambut KA? Berikut liputannya. Let a new Asia and new Africa be born. Sepenggal kalimat Bapak Proklamasi Indonesia Soekarno terpampang di Tugu Bola Dunia. Tugu Bola Dunia ini menjadi ikon baru di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai simbol, Kota Bandung adalah kota penyelenggara Konferensi Asia Afrika pertama kali. Dan lagi, Konferensi Asia Afrika ke-60 akan digelar di Kota Kembang pada 19 hingga 24 April mendatang. Bukan hanya Tugu Bola Dunia, berbagai ornamen lainnya kini juga mempercantik setiap sudut Kota Bandung, khususnya wilayah ring 1 penyelenggaraan KAA, yaitu di Jalan Asia Afrika, Jalan Cikapundung, hingga alun-alun Kota Bandung. Tugu Dasasila Bandung pun juga kini menghiasi di Jalan Asia Afrika. Tugu ini merupakan lambang lahirnya Dasasila Bandung, hasil dari Konferensi Asia Afrika 1955 mengenai dukungan dan kerjasama dunia. Tidak hanya itu, ornamen lampu-lampu berjejer dengan dekorasi pot bunga kecil juga memberikan nuansa Paris Van Java. 350 bangku klasik di sepanjang Jalan Asia Afrika, bola batu yang bertuliskan nama-nama negara anggota KAA, serta 109 bendera negara-negara di Asia Afrika kini menghidupkan kembali suasana KAA 1955. Bahkan kawasan ini kini menjadi tempat favorit bagi warga Kota Bandung dan membuat warga Bandung semakin antusias menyambut peringatan ke-60 tahun KAA 24 April mendatang.
Dari Bandung, Jawa Barat, Marsha Linegita, Sabago, Metro TV. Dari Jawa Timur, pemirsa, ratusan pendukung Persebaya 1927 terlibat aksi saling serang dengan bonek Persebaya Surabaya di Jalan Darmo, Surabaya. Bentrokan tersebut terjadi saat bonek Persebaya 1927 melintas di depan markas bonek Persebaya Surabaya usai mendatangi Mapolda Jawa Timur untuk mengawal komisaris PT Persebaya Surabaya yang melaporkan aksi pemukulan terhadap dirinya. Aksi saling serang antara bonek pendukung Persebaya 1927 dengan bonek Persebaya Surabaya tidak terhindarkan pada Jumat dini hari tadi di Jalan Darmo, Surabaya. Tidak diketahui siapa yang memulai, namun ratusan bonek pendukung Persebaya 1927 yang melintas di depan markas bonek Persebaya Surabaya turun dari kendaraan dan kemudian saling menghujat dengan bonek yang lainnya. Meskipun dengan keamanan ketat aparat kepolisian, dua kubu bonek ini akhirnya terlibat saling serang dengan melempar batu dan kayu. Aksi ini terjadi usai ratusan bonek yang mendatangi kantor kepolisian daerah Jawa Timur untuk mengawal Saleh Ismail Mukadar, komisaris PT Persebaya Surabaya yang menjadi korban pemukulan oknum dari organisasi kemasyarakatan saat mengikuti dialog di sebuah stasiun televisi lokal. Dan inilah pemirsa kejadian saat Saleh Ismail Mukadar, komisaris PT Persebaya Surabaya, ditampar oleh oknum dari organisasi kemasyarakatan saat mengikuti dialog secara langsung di sebuah stasiun televisi lokal. Juli 2011, kemudian di Kongres di Solo, Panul dituduh. Oke, baik pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi setelah jeda. Kamu jangan bikin aku Surabaya kamu ya. Kamu bikin rusuh kamu. Kamu jangan bikin aku Surabaya kamu ya. Kamu bikin rusuh kamu. Kamu jangan bikin aku Surabaya kamu ya. Kamu bikin rusuh kamu. Surabaya. Pergi sikat kamu. Pergi semua. Pergi kamu. Kami akan kembali lagi pemirsa. Dari Pemuda Pancasila sudah hadir. Nah, ini kan. Lagi loh buka. Berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Anda kembali di Metro Kini, pemirsa. Kurangnya pasokan rumah yang terjadi di negara maju maupun berkembang membuat pengusaha mencari berbagai cara untuk mengatasinya. Dan beragam ide pun muncul, mulai dari membuat bahan bangunan yang dicetak secara 3 dimensi hingga memodifikasi kontainer barang menjadi tempat tinggal. Dan berikut kita ikuti laporan Helmi Yohanes dari VOA di Washington DC. Cetak 3 dimensi kini juga masuk ke dunia industri, termasuk bidang konstruksi. Desember lalu di Nanjing, Institut Riset Percetakan 3 Dimensi Tiongkok mengadakan pameran di sebuah rumah yang materialnya dibuat oleh mesin cetak 3 dimensi raksasa. Mesin ini mencetak lapis demi lapis material berbahan beton untuk membuat elemen konstruksi. Ini menghapus kebutuhan akan pekerja konstruksi dan menghemat dana. Menurut CEO Winson Engineering, Ma Yik, rumah 3 lantai ini dibangun dalam 3 hari dengan banyak bahan daur ulang. 首先，我们用的原材料是拆迁的建筑垃圾、矿山的伪矿石，这个城市废旧的这些固体的垃圾，经过分类处理以后，做了我们打印的这个油墨。 Di Amsterdam, para arsitek tidak memakai limbah, tapi bereksperimen dengan campuran plastik serat mikro dan minyak berbahan nabati. Menurut mereka, konstruksi bangunan konvensional tidak efisien dan membuat polusi, sementara pencetak 3 dimensi mengurangi limbah dan biaya. Pendiri Das Architects, Hans Vermeulen, mengatakan keuntungan lain, pencetak 3 dimensi lebih fleksibel. Digital fabrication allows customers to tweak designs into their own personal needs. Hans menambahkan rumah 3 dimensi juga lebih mudah dibongkar dan dipasang lagi di tempat lain. Sementara di Nigeria, para pengusaha setempat berupaya mencari solusi perumahan yang lebih inovatif. Dari jutaan warga yang tinggal di gubuk sederhana karena rumah biasa dan apartemen terlalu mahal, setidaknya ada sebagian yang mampu menabung untuk membeli rumah yang bisa dibangun hanya dalam 7 hari. Rumah yang disebut Tempo Housing ini dibuat dari kontainer yang biasanya dipakai untuk pengiriman barang. Our solution compared to traditional concrete is about 25 to 30% cheaper than if you build the same structure using concrete. Dinding kontainer dilapisi dengan bahan peredam dan panel yang menutupi instalasi listrik dan pipa air. Besi beton dipakai untuk memperkuat struktur dan atasnya ditutupi dengan bahan atap, tapi tidak perlu batu bata ataupun beton untuk membuat rumah ini. Iya,
Setelah didata, selanjutnya mereka diberikan arahan agar mematuhi tata cara berbusana sesuai dengan hukum syariah Aceh. Badan Narkotika Nasional dan Polisi Perairan Polda Sumatera Utara menangkap sebuah kapal yang membawa 10 kg sabu dari Malaysia ke perairan Batubara, Sumatera Utara. Saat ditangkap, 3 awak kapal mengaku akan mengambil ikan di tempat pelelangan ikan. 3 awak kapal ini merupakan warga kota Tanjung Balai yang kemudian ditahan dan dibawa ke Jakarta untuk proses pengembangan kasus. Sementara itu, petugas gabungan BNN dan TNI berhasil menemukan ladang ganja seluas 3 hektar di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Ladang ganja seluas 3 hektar ditemukan di kawasan perkebunan kopi dan hutan belantara di Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Binduriang, dan Sindang Beliti Ilir. Pemilik ladang ganja kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Jembatan kembang yang menghubungkan Desa Musuk dengan Desa Jetis, Kecamatan Sambirjo, Sragen, jebol akibat tak kuat menahan derasnya arus luapan air sungai. Jembatan sepanjang 50 meter ini putus menjadi 3 bagian hingga memutus akses warga. Putusnya jembatan membuat warga harus memutar hingga 5 km. Derasnya luapan air sungai juga menggerus dan menghanyutkan 2 rumah milik warga Desa Musuk yang terletak di bantaran sungai.